Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nur Khalis, teman saya Tiara Maharani dan Nafifah Isyafa Iskandar akan mempresentasikan tentang diskusi yang telah kami lakukan tentang sisi-sisi politis, komunikatif, dan komersialisasi gerakan keagamaan baru. Politisasi agama. Politisasi agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinisasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik, dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan. Kemudian dilakukan tekanan untuk mempengaruhi konsensus keagamaan atau kepercayaan dalam upaya memasukkan kepentingan sesuatu ke dalam sebuah agenda politik, pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik. Kasus-kasus politisasi agama dalam kampanye pemilihan umum 2009. Yang pertama, Akbar Tanjung. Jangan ada politisasi agama untuk ajak masyarakat ikut pemilu. Yang kedua, politisasi agama Bupati Indramayu dikecam. Terus yang ketiga, FUI Jabar akan laporkan Bupati Indramayu. Terus ada ulama Indramayu minta Bupati Yancuk minta maaf. Terus MUI protes iklan Golkar mencantumkan ayat Al-Quran. Terus Bupati Indramayu akhirnya minta maaf. Dan yang terakhir, politisasi agama diperkirakan masih digunakan dalam pemilu tahun 2009. Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama, serta untuk mencapai tujuan meraih kesuksesan semata. Politik juga tidak boleh dipahami hanya sebagai sarana meraih kesuksesan kekuasaan tanpa memperhatikan etika dan moral keagamaan. Simbol-simbol agama atau simbol-simbol budaya yang identik dengan simbol agama tertentu tidak boleh digunakan untuk menipu dan memanipulasi umat beragama agar bersimpati guna mencapai tujuan politik tertentu. Komodifikasi agama. Agama tidak lagi hanya menjadi sebuah ajaran saja, melainkan agama pada saat ini telah mengalami komodifikasi secara besar-besaran, di mana hal tersebut imbas dari adanya hubungan interaktif antara agama dan pasar secara terus-menerus. Menurut Patna Kitiarsa, ia menyatakan bahwa komodifikasi agama melibatkan proses bagaimana sebuah agama menyandang bentuk komoditas dan menandai pergeseran kesalehan di tingkat individu maupun kolektif dari kewajiban menjadi konsumsi, di mana komodifikasi agama membicarakan mengenai keterlibatan agama dalam memberi pengaruh pada tumbuh dan berkembangnya budaya komersial, konsumsi, dan proses pasar, di mana komodifikasi pada agama merupakan proses perubahan keyakinan agama menjadi barang layak konsumsi. Dalam prinsip komodifikasi, agama akan menjadi komoditas publik setelah dikomersialkan. Komodifikasi agama berdampak pula pada adanya transformasi nilai guna dalam agama, di mana yang tadinya agama berfungsi sebagai pedoman hidup dan juga sumber nilai-nilai normatif dengan berlandaskan pada keyakinan ketuhanan, namun bergeser menjadi nilai tukar akibat adanya proses komodifikasi agama, di mana komodifikasi agama membuat barang-barang yang tidak bernuansa religius menjadi bernilai agamis. Setelah terjadi pemberian nilai agama, barang-barang tadi memiliki nilai jual lebih tinggi dan lebih laku di pasaran. Kita tidak dapat menutup mata bahwa salah satu alasan manusia melakukan tindakan sosial adalah karena faktor agama. Begitu juga dalam hal konsumsi atau pasar, di mana fenomena komodifikasi agama ini menjadi hal yang tidak bisa kita hindari pada saat ini. Perlu kita sadari bahwa
munculnya komodifikasi dalam beragama merupakan tantangan yang tidak boleh dianggap sebagai hal yang kecil lagi, di mana pada saat ini kemunculan komodifikasi agama mengakibatkan dampak yang cukup parah, di mana masyarakat Indonesia pada saat ini sudah sangat menghargai barang yang tadinya tidak bersifat religius menjadi bersifat agamis. Menurut golongan agama sendiri, ketika ada golongan dari penganut agama lain memakai peci, maka langsung dilarang oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hal ini membuat terciptanya sebuah kelas-kelas baru dalam masyarakat beragama. Terciptanya kelas-kelas baru tidaklah boleh dianggap sebagai hal yang kecil juga oleh masyarakat Indonesia, sebab di dalam kelas-kelas baru itu nantinya akan menimbulkan sebuah gesekan antar golongan beragama. Dari gesekan antar golongan beragama tersebut nantinya akan menimbulkan konflik antar beragama. Inilah kelemahan komodifikasi agama yang lainnya, yaitu dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama terjadi karena adanya kedua organisasi keagamaan yang tidak akur satu sama lain, yang diakibatkan oleh komodifikasi antar beragama. Di dalam komodifikasi agama, salah satu hakikatnya memperbolehkan semua benda yang dahulu dianggap sakral atau disucikan kini dapat dibeli oleh semua kalangan masyarakat. Namun, bagi para penganut agama Islam yang tidak menerima perubahan akibat munculnya komodifikasi agama, maka mereka akan melarang masyarakat selain penganut agama Islam untuk membeli dan memakai peci tersebut. Padahal hal tersebut tidaklah benar, sebab seluruh manusia terkhusus masyarakat Indonesia mau tidak mau, suka dan tidak suka harus dapat mengikuti perkembangan zaman, di mana komodifikasi agama pada saat ini sudah sangat berkembang pesat, sehingga benda-benda yang dahulu dianggap sakral atau dianggap suci, di mana hanya masyarakat dari agama Islam saja yang boleh memakai, namun pada saat ini semua dapat membeli dan memakai benda-benda yang dianggap sakral atau suci oleh masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Komersialisasi agama. Komersialisasi agama dimaksudkan bahwa agama hanya dijadikan seumpama barang komoditas atau dagangan. Ketika barang komoditas atau dagangan tersebut disukai dan dibeli konsumen, maka dagangan tersebut akan dipertahankan keberadaannya. Akan tetapi, ketika barang komoditas atau dagangan tersebut tidak disukai dan tidak dibeli konsumen, maka dagangan tersebut dicampakkan dan ditukar dengan komoditas lain. Realitas ini menunjukkan bahwa agama hanya menjadi barter atau alat tukar untuk memperoleh laba dan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Komersialisasi agama sudah merambah ke seluruh bagian sisi kehidupan manusia. Dalam politik misalnya, lihat saja ketika musim pemilu tiba, tidak sedikit para kontestan yang terlibat dalam pemilihan melakukan komersialisasi agama. Mereka yang biasanya tidak pernah memakai peci, namun ketika posternya ditempel di tempat umum untuk mencalonkan diri sebagai bupati sudah berpeci. Mereka yang tidak pernah dekat dengan ulama, namun ketika musim kampanye tiba mulai mendekatkan dan membebek dengan ulama dan memuja-muji mereka. Mereka yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid, namun ketika musim pilkada datang, mereka sudah mulai ke masjid, bahkan meminta untuk menjadi penceramah di depan jamaah. Begitu juga komersialisasi agama dalam dunia busana atau fashion. Bagaimana jilbab diangkat brandingnya sedemikian rupa dan tujuan bisnis semata, sehingga muncul para hijabers dengan mereka hijabers gadungan. Mereka hanya memanfaatkan hijab untuk kepentingan bisnis, bukan benar-benar melaksanakan ajaran agama. Realitas ini menunjukkan bahwa hijab juga sudah dijadikan komoditi untuk menggapai keuntungan duniawi. Lihat saja para selebritas di tanah air. Ketika Ramadan tiba, mereka berhijab karena pesanan stasiun televisi. Namun ketika program Ramadan berakhir, kembali mengumbar aurat mereka. Belum lagi munculnya berbagai perlombaan kemuslimahan atau hijabers, di mana cara berhijab
atau berjilbab dikreasikan semenarik mungkin, walaupun kadang-kadang membentuk lekuk tubuh. Namun tujuan akhir bukan sebagai the way of life, melainkan hanya lifestyle. Oleh karena itu, beragama itu tidak cukup dengan slogan, atribut, dan simbol semata. Akan tetapi, yang lebih penting adalah substansi dalam melaksanakan ajaran agama. Memakai peci itu penting, namun mendirikan sholat jauh lebih penting. Memakai sarung itu penting, namun ke masjid untuk sholat berjamaah juga sangat penting. Berhijab itu penting, namun memakai hijab dengan konsisten dan berkelanjutan itu sangat penting. Gelar tengku juga penting, namun dedikasi dalam pembinaan agama masyarakat juga sangat penting. Sebab itu, beragama bukan hanya simbolik, namun juga substansif. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang sisi-sisi politis, komunikatif, dan komersialisasi gerakan keagamaan baru. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.